negara-negara maju didorong untuk menjanjikan dukungan kepada negara-negara berkembang untuk menurunkan emisi dengan bantuan sekitar 100 miliar US dollar setiap tahun. Yang sampai saat ini masih dalam bentuk janji saja, belum banyak terwujud bagaimana sebenarnya dana bantuan itu. Pavilion Indonesia adalah mempromosikan program pengendalian perubahan iklim oleh pemerintah Indonesia bersama para pihak secara konstruktif, integratif, dan elaboratif. Jadi kita suka yang soft-soft, Pak. Jadi kalau tadi yang bagian hardnya di Pak Agus Rusli, kita yang soft, kita ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu sudah berbuat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijau, hari ini kita berada di Dubai dalam rangka COP28 UNFCCC, sebuah COP yang merupakan kegiatan tahunan dan diikuti banyak negara, mengingat isu yang sangat-sangat penting dan menjadi perbincangan di semua negara. Isu itu adalah isu perubahan iklim. Nah, pada COP28 ini Indonesia juga berpartisipasi seperti biasanya dalam kegiatan-kegiatan yang lain, COP-COP yang sebelum-sebelumnya. Dan pada kesempatan hari ini Sobat Hijau, saya sebagai host dalam pesan iklim dari Dubai ditemani dua orang narasumber atau dua orang yang sangat instrumental dalam pelaksanaan kegiatan atau partisipasi Indonesia di dalam COP28 di Dubai. Yang pertama, saya ditemani oleh Kang Agus Rusli, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Yang kedua, saya ditemani oleh Mas, saya panggilnya Mas Dr. Krisdianto, Direktur Bina Pengelolaan Hasil Hutan. Keduanya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang satu bertanggung jawab terhadap diplomasi, negosiasi. Diplomasi kita menyebutnya adalah hard diplomacy, negosiasi bersama para parti yang lain untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi yang harus disepakati untuk kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi iklim dunia. Yang kedua, kita juga bersama kita Mas Kris ini lebih kepada soft diplomasi melalui Pavilion Indonesia yang banyak memberikan showcases, banyak memberikan evidence bagaimana capaian-capaian Indonesia dalam aksi iklim pada level tapak, pada level nasional, dan juga kontribusi Indonesia di level dunia. Baik, tanpa berpanjang lebar, gitu ya, mari kita tanya kepada dua orang yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap capaian nanti Indonesia di COP28 ini. Saya ke Mas Agus Rusli dulu, atau Kang Agus Rusli. Ini teman lama saya, begitu ya. Kang, kalau kita lihat dari COP ke COP dan Indonesia selalu ikut berpartisipasi dan juga bukan hanya berpartisipasi tetapi memiliki berpartisipasi aktif gitu, sangat aktif dalam negosiasi untuk bisa kita bersama-sama warga dunia lainnya itu bisa melaksanakan apa yang sudah disepakati
melalui Paris Agreement. Nah, kira-kira di COP28 di Dubai ini apa misi Indonesia dalam hal diplomasi yang ada di meja perundingan yang dilakukan oleh para delegasi tersebut? Mangga, Kang. Ya, terima kasih Gus Zahrul atas kesempatannya. Selamat siang, Mas Kris. Jadi seperti yang tadi disampaikan pada saat pengantar bahwa Indonesia sangat strategis, artinya di dalam perundingan perubahan iklim di tingkat global. Sederhana saja sebenarnya, kenapa Indonesia menjadi sangat penting? Karena memang Indonesia merupakan negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Indonesia memiliki sumber daya hutan hujan tropis yang nomor 2 kalau tidak salah, terbesar di dunia juga, terluas, sehingga sangat penting atau sangat signifikan intervensi yang dilakukan Indonesia untuk sejalan dengan perjanjian Paris. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, sebagai perbandingan misalnya, kalau saja 50% penduduk Indonesia yang dari 270 juta itu melakukan aksi-aksi penurunan emisi dan sebagainya, berarti sudah terbayang berapa banyak sebenarnya yang kita bisa komitmenkan bisa dicapai melalui nationally determined contribution kita. Untuk itulah Indonesia sangat strategis untuk ikut di dalam setiap sesi UNFCCC. Yang sebelumnya misalnya kita tahu kita masuk dalam Kyoto Protocol Regime, di mana hanya negara-negara maju saja yang didorong untuk menurunkan emisi. 2021 per 1 Januari itu kita sudah masuk ke dalam rezim Paris Agreement, di mana tidak hanya negara maju, tetapi semua parti harus ikut bertanggung jawab menurunkan emisi gas rumah kaca. Gitu. Dan saya pikir dengan jumlah penduduk yang besar, kemudian hutan hujan tropis kita besar dan sebagainya, Indonesia memainkan peranan yang sangat penting di dalam perundingan perubahan iklim. Gitu, Gus. Tadi kita berangkat dari rezim Kyoto Protocol masuk ke rezim persetujuan Paris atau Paris Agreement. Yang pertama kali Kyoto Protocol adalah bebannya negara maju, sekarang semua negara. Nah, ini apakah bukan malah menggeser beban dari negara maju ke negara berkembang, atau memang ini sesuatu yang menurut kita adil atau bagaimana, Kang? Ya, sebenarnya ada unsur tidak adilnya juga sebenarnya, karena seolah-olah kita itu dipaksa juga untuk menurunkan emisi. Di satu sisi negara maju sudah mencapai puncak pembangunannya mungkin jauh lebih dulu daripada Indonesia atau negara-negara berkembang seperti itu, sehingga sekarang ini semua punya kewajiban untuk menurunkan emisi. Kami melihatnya bahwa seperti ini, kayak seperti di istilah agama gitu ya, di satu kampung misalnya pada saat yang lain taat, yang lain yang tidak taat, yang taat tidak mengajak ke yang yang teman-teman yang tidak taat, itu begitu ada mendapat cobaan, semua kena kan. Nah, sama kayak perubahan iklim ini, mau yang menurunkan emisi tinggi atau yang tetap mengemisi besar misalnya, itu sama-sama kena dampak panasnya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak menurunkan sekarang emisi dan sebagainya, kita sama-sama tenggelam. Dalam arti misalnya kenaikan muka air laut, kemudian banyak daerah-daerah kita yang misalnya kebencanaan yang berbasis iklim dan sebagainya, sehingga kita akan kena semua. Tetapi ada janji yang dikomitmenkan oleh pemerintah untuk menurunkan emisi yang sebelumnya misalnya kita janji 29% kita turunkan menjadi 31,89%, kita naikkan komitmen kita. Tetapi ada satu lagi misalnya dengan bantuan internasional yang sebelumnya hanya 41% menjadi 43,2% yang kita turunkan dengan bantuan internasional. Artinya internasional juga ikut bertanggung jawab
membantu memfasilitasi negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Jadi keadilannya di situ. Dan satu hal lagi bahwa negara-negara maju didorong untuk menjanjikan dukungan kepada negara-negara berkembang untuk menurunkan emisi dengan bantuan. Kalau di kelompok-kelompok finance disebutkan bahwa negara maju berjanji untuk membantu negara berkembang sekitar 100 miliar US dollar setiap tahun. Yang sampai saat ini masih dalam bentuk janji saja, belum banyak terwujud bagaimana sebenarnya dana bantuan itu. Oke. Gitu, Gus. Oke, jadi Sobat Hijau tadi kita sudah mendengarkan, menarik sekali. Perumpamaan bahwa kalau ada di suatu daerah ada yang taat dan tidak taat, kalau terjadi bencana semua kena. Jadi memang ini harus merupakan kayak collective action gitu ya Kang ya. Betul. Di sesuatu yang harus dilaksanakan bersama, meskipun masih ada janji-janji PHP yang tadi belum bisa dilaksanakan terwujud dan masih terus didiskusikan. Nah, di berbagai macam ada pendapat gitu ya. Nah, saya mau bergeser nih Kang. Silakan. Kalau ini ada banyak pendapat, nah kira-kira kalau dari sisi ini Mas Kris ya, yang Indonesia juga menampilkan di sini dalam bentuk pavilion itu kan katanya ingin menampilkan capaian-capaian ini. Nah, meskipun di meja perundingan kita masih alot, nah kira-kira apa yang menjadi motivasi bahwa Indonesia juga membuat pavilion untuk menyampaikan yang sudah dicapai atau sudah dilaksanakan di Indonesia? Apakah ini juga merupakan salah satu upaya untuk istilahnya memberikan balance antara yang dilaksanakan secara negosiasi langsung dengan yang ini. Ini bagaimana ini Mas Kris? Baik, terima kasih Gus Zahrul dan juga Sobat Hijau semua. Kalau kita tadi mendengar dari Pak Agus, itu Pak Agus Rusli tadi bicara yang keras-keras, hard diplomasi. Sedangkan saya suka yang soft-soft nih Pak. Jadi di Pavilion Indonesia itu adalah soft diplomasi. Jadi kita orangnya lembut-lembut Pak. Jadi di situ adalah untuk menyuarakan aksi, strategi, dan inovasi Indonesia kepada dunia internasional sebagai wujud nyata bersama bahwa untuk Indonesia sudah melaksanakan aksi iklim. Dan sesuai dengan tema Pavilion Indonesia saat ini adalah inspiring the world. Apa yang sudah kita lakukan? Itu adalah lead by example. Jadi kita menampilkan banyak hal yang sudah dicapai Indonesia di mata dunia internasional. Dan di sini kita ada 77 sesi talk show yang terdiri dari 379 pembicara. Di situ adalah 254 pembicara dari Indonesia dan 125 pembicara dari internasional, jadi dari berbagai negara. Intinya apa? Pavilion Indonesia adalah mempromosikan program pengendalian perubahan iklim oleh pemerintah Indonesia bersama para pihak secara konstruktif, integratif, dan elaboratif. Jadi kita suka yang soft-soft Pak. Jadi kalau tadi yang bagian hardnya di Pak Agus Rusli, kita yang soft, kita ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu sudah berbuat sesuatu. Kita ingin menampilkan dari youth-nya, dari berbagai faith-nya. Jadi di situ banyak sekali dan juga banyak mitra-mitra yang mereka menyampaikan bahwa mereka sudah achieve sesuatu. Nah, jadi kita sampaikan bahwa di forum ini, di forum Pavilion Indonesia, kita ada joint session, kita ada bilateral meeting. Di situ ada kesempatan juga untuk mitra-mitra membuka networking kepada mitra global, dan juga ada juga joint session, ada juga beberapa hal yang di follow up karena ini kesempatan yang baik Pak Gus, bahwa mereka bertemu di satu tempat, mereka membicarakan satu tema, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mereka bisa berelaborasi. Demikian. Oke, jadi intinya adalah bahwa meskipun banyak kendala gitu ya, aksi iklim toh tetap jalan gitu. Jadi Sobat Hijau bisa melihat bagaimana
kesepakatan itu memang sulit dicapai begitu ya. Meskipun sulit dicapai, tetapi ada beberapa hal yang memang masih bisa dilaksanakan, baik secara lokal, nasional tadi ya, bahkan mungkin kolaboratif dengan negara lain. Nah, kalau yang secara kolaboratif dengan negara lain itu banyak nggak ditampilkan juga di pavilion ini, Mas Kris? Banyak. Jadi selain biasanya sejak pandemi kita melakukan networking itu atau berhubungan itu kan virtual. Ini ada kesempatan bagus mereka bertemu, kemudian mereka merumuskan sesuatu. Contohnya misalnya aliansi 3 negara, Indonesia, Brasil, DRC. Itu berkesempatan bertemu di sini, kemudian membahas sesuatu untuk the future. Itu mereka akan mengarah kemana. Nah, itu untuk aksi-aksi iklimnya mereka sebagai 3 negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Selain itu ada juga dari BMRC, bagaimana hasil-hasil dari industri ataupun lacak balak, traceability dari forest product itu termaktub dalam sebuah koalisi yang namanya BMRC. Mereka kebetulan bertemu dan kemudian mereka membuat pledge, membuat suatu kesepakatan yang nanti akan di follow up, dan itu adalah bagian dari aksi-aksi iklim, gitu Gus. Oke, Sobat Hijau. Jadi kita semakin paham gitu ya bahwa betapa pentingnya gitu ya 2 hal ini kita laksanakan. Jadi 2 hal yang komplementer, yang satu perundingan, yang satu upaya mencoba menyampaikan hal yang sudah dilaksanakan di tingkat lokal, nasional maupun global. Ini menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi Indonesia tentunya ya. Bahwa kalau Kang Agus Rusli nanti ngomong, oh kami sudah lakukan kan gitu kan. Contohnya ada di pavilion. Jadi kalau negosiasi nggak asal omong doang gitu, kamu ngomong doang. Loh enggak, kami ada gitu kan. Sama juga di sini bahwa yang ada di sini itu nanti akan menjadi bahan masukan juga buat diplomasi kita di meja perundingan. Kira-kira begitu ya, Sobat Hijau. Nah, sebelum kita tutup gitu, saya ingin mendengarkan nih pesan dan kesan dari Kang Agus maupun Mas Kris kepada halayak iklim Indonesia gitu ya. Terutama para generasi muda tentunya, apa yang dapat kita perbuat atau mereka juga bisa perbuat untuk mendukung upaya-upaya baik di hard diplomasi yang dilaksanakan di meja perundingan maupun soft diplomasi yang dilaksanakan di pavilion. Mangga Kang. Ya, baik Sobat Hijau. Sebenarnya kalau dari sisi implementasi perubahan iklim itu kita tidak perlu berpikir rumit sebenarnya. Kita berpikir sederhana di level kita, di level sahabat muda iklim itu bisa melakukan dengan misalnya mengolah sampah ya. Kemudian tidak menggunakan pendingin udara dengan suhu yang sangat dingin ya, suhu 25, 27 itu sudah sangat baik gitu ya untuk tubuh kita dan sebagainya, dan itu sangat menghemat energi. Kemudian mengurangi aktivitas-aktivitas yang banyak menggunakan energi fosil dan sebagainya ya. Kalau misalnya jarak 100-200 meter bisa bersepeda, kenapa tidak bersepeda gitu ya sederhananya. Kemudian kalau misalnya ke kampus dan sebagainya ada model membonceng, ikut bareng dan sebagainya, itu sebenarnya memotong banyak emisi yang harusnya kita bisa hemat. Nah, begitu satu orang berpikir seperti itu, secara kolektif itu akan besar dampaknya, menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan di perundingan internasional itu yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa-apa yang terkait dengan memitigasi perubahan iklim, beradaptasi perubahan iklim, itu dilakukan di tingkat tapak atau di tingkat yang paling bawah. Actionnya seperti itu, tapi akan berdampak secara global menurunkan emisi gas rumah kaca. Oke, mantap sekali Kak. Mas. Baik, terima kasih Gus. Sobat Hijau, kita semua belajar. Kita melihat dari Pavilion Indonesia banyak pertanyaan yang diajukan.
ini adalah kesempatan bagus tadi dari generasi muda, generasi yang setengah muda, dan generasi yang pengen tahu lebih terkait dengan aksi iklim di Indonesia. Silahkan mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh Pavilion Indonesia. Ikuti diskusinya melalui kanal YouTube yang disampaikan oleh websitenya Pavilion Indonesia. Di situ Bapak Ibu semua teman-teman bisa belajar apa yang dibicarakan. Ada 77 sesi. Kita bisa paham apa yang Indonesia sudah lakukan dan terbagi menjadi 4 tema, yaitu adalah bagaimana pendanaannya, bagaimana komitmen-komitmen kita, bagaimana dengan kondisi saat ini, misalnya bagaimana dengan berdasarkan landscape, dan juga bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Jadi ini adalah hal-hal yang kita buat bahasanya mudah dimengerti. Jadi ini silakan mengikuti karena ini adalah pembelajaran yang bagus untuk teman-teman semua. Demikian Gus. Jadi kita bersama-sama melakukan aksi iklim untuk tindakan perubahan iklim yang lebih baik. Baik, terima kasih Mas Kris, terima kasih Kang. Oke, silakan. Tambah 2 juga nggak apa-apa. Jadi gini Gus, Sobat Iklim, Sobat Hijau itu bisa mengikuti juga sesi-sesi perundingan di dalam UNFCCC yang sedang berlangsung. Mereka juga mengeluarkan ada kanal YouTube yang bisa diikuti sehingga Sobat Hijau juga bisa mengikuti sesi-sesi perundingan yang ada di dalam ruang-ruang perundingan UNFCCC COP28 di Dubai ini. Silakan. Oke, terima kasih Kang. Jadi Sobat Hijau, kita sudah dengarkan bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari dari pelaksanaan COP28 UNFCCC di Dubai ini, dan semua pihak bisa ikut berperan serta, ikut melihat, ikut belajar dari apa yang terjadi di meja perundingan, apa yang terjadi di Pavilion Indonesia dengan berbagai macam diskusi dan juga talk show-nya, dan ini bisa membuat kita menjadi lebih paham apa yang telah dilakukan Indonesia dan juga tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga dari swasta, masyarakat, pemuda, dan juga dari lintas agama. Itu apa yang sudah mereka lakukan untuk aksi iklim untuk kepentingan dunia internasional, tidak hanya dari lokal, nasional, tetapi juga untuk aksi iklim dunia. Demikian Sobat Hijau, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita kali ini, dan mudah-mudahan juga Sobat Hijau nanti bisa lebih banyak memberikan feedback bagi kita semua untuk lebih bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang berdiplomasi di sini maupun yang saat ini di negara kita, juga melaksanakan aksi iklim yang tidak terhenti, tidak berdasarkan hanya karena event-event tertentu, tapi kita laksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada Mas Kris dan juga Kang Agus Rusli. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan supaya kita semua yang ada di sini senantiasa bisa menyampaikan kepentingan Indonesia di dunia internasional. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau dan salam lestari. Terima kasih.